Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, selamat malam. Mohon maaf ya udah malam-malam saya live-nya. Tidak ada pekerjaan yang nggak mendesak. Baik, teman-teman semuanya, ini saya mau membagikan malam ini mengenai cara melunasi hutang, teman-teman semuanya. Ini berhubung karena ada teman-teman yang bertanya ya. Jadi saya ingin membahas membagikan berdasarkan pengalaman saya gitu. Sebenarnya tema mengenai melunasi hutang saya udah pernah bahas teman-teman di grup ya, di grup Facebook. Nanti daripada teman-teman susah carinya ya, saya bakal ulang, nggak apa-apa ya. Nah, dari kemarin ya teman-teman ada postingan saya kemarin mengenai hutang riba ya. Jadi teman-teman banyak yang nanya, jadi saya ulang lagi membahas mengenai melunasi hutang teman-teman semuanya. Begini, saya langsung ke subjeknya. Banyak teman-teman yang bertanya, bisnis apa ya yang paling gampang, yang paling signifikan, yang paling profit ya, yang bisa melunasi hutang. Ada juga yang nanya apa usaha seperti itu agar bisa meningkatkan penghasilan. Nah, saudara, ketika kita berhutang ya, siapapun kita, selagi kita dalam keadaan kondisi berhutang, kemudian bertanya bisnis apa, kemudian usaha apa yang bisa meningkatkan penghasilan, tidak ada. Nah, kenapa saya katakan tidak ada? Karena orang yang berhutang fokusnya itu melunasi hutang. Jadi perhatian kita, fokus kita itu untuk melunasi hutang. Kita pikiran, fokus kita tidak bisa terpecah-pecah seperti itu. Jadi ketika kita punya hutang, ketika kita sedang keadaan minus seperti itu, kita belum bisa menambah penghasilan dan juga belum bisa buka usaha untuk bayar hutang seperti itu. Nah, terus apa yang kita lakukan? Nah, ini dia. Ada empat yang harus kita hitung, teman-teman. Silahkan dihitung apa yang akan dihitung. 4 perkara itu yang perlu kita hitung, plus dicatat ya. Yang pertama, pemasukan. Nah, yang kedua, pengeluaran. Yang ketiga, utang. Yang keempat, harta. Oke, saya ulang ya. Catat seperti ini ya. Catat di kertas, diurai pendapatan kita berapa, misalnya per bulan seperti itu. Kemudian pengeluaran berapa. Kemudian yang ketiga, utangnya apa aja. Yang keempat, harta. Nah, setelah kita hitung, kita catat, kita urai semuanya di sini di kertas ya. Nah, sekarang kita lihat mana yang paling gampang kita lepas. Misalnya ya, wacananya misalnya hutang kita ada misal umpama 500 juta. Oke. Yang 200 juta mobil misalnya ya. Kemudian yang 2 juta lagi rumah. Yang 1 jutanya misalnya KTA, kartu kredit segala macamnya. Nah, yang paling gampang dilepas dulu kendaraan atau mobil ya. Kalau seandainya bisa
dijual dan ada sisanya, bisa dijual, silahkan dijual. Kalau seandainya memang tidak ada sisanya, ya terpaksa kita lepas, ikhlaskan saja, kembalikan ke leasing. Nah, sekarang kita lihat, kalau seandainya saudara, teman-teman semuanya, ketika kita telah melepas mobil ya, atau mengembalikan ke leasing, di sini bakal cash flow kita, uang masuk dan uang ini pasti surplus. Nah, kita mengejar surplus dulu, artinya tiap bulan pengeluaran dan pemasukan kita tuh surplus, berlebih seperti itu ya. Nah, terus kalau seandainya tidak surplus gimana? Ya kita pikirkan apa yang paling apa saja, ini kan wacana ya, apa saja yang kita berutang, apa yang paling gampang kita lepas. Kalau utangnya mobil, kalau rumahnya KPR segala macamnya, apa yang paling bisa dilepas. Tapi kalau KPR biasanya kalau dijual pun, kalau rumah yang perumahan ya, itu pasti turun seperti itu, karena rumah perumahan itu naiknya 5 tahunan biasanya. Saya punya teman-teman yang ada properti, karena kenaikan rumah 2 tahun ke depan udah dipotong sama developer seperti itu. Nah, sekarang kita kejar surplus dulu. Kalau seandainya teman-teman punya hutang ya, kemudian udah dilepas mobil misalnya tadi, kemudian udah surplus. Nah, surplusnya ini yang kita, misalnya tadi 500 juta ya, kemudian kita setiap bulan udah surplus misalnya 5 juta ya. Kalau seandainya 5 juta dipakai untuk modal usaha bisnis, mau profitnya 3 juta, 4 juta, 5 juta per bulan bisa. Nah, dalam keadaan surplus saudara. Nah, tidak akan mungkin rasanya kalau seandainya kita dalam keadaan minus per bulan terus kita berbisnis. Akhirnya nanti gali lubang lagi untuk cari biaya modal usaha lagi seperti itu. Saudara, saya dulu ya, sebelum saya utang-utang saya dulu punya utang di bank juga teman-teman. Jadi saya sangat merasakan ya bagaimana perasaan teman-teman. Saya juga merasakan gitu. Jadi makanya saya ingin berbagi seperti itu. Jadi mohon maaf teman-teman ya, kadang-kadang ada teman-teman yang komentar yang agak pedas seperti itu ya, sok-sok ngajarin atau apa. Ini mohon maaf, saya tidak ada niat menggurui, tidak ada menghakimi, saya hanya niat berbagi. Setelah kita mengembalikan, nah ketika cash flow kita, keuangan kita udah surplus, disinilah kita bisa menambah penghasilan. Jadi yang terakhir saudara, setelah dilepas, setelah dihitung udah surplus ini yang kita kelola untuk usaha, untuk menambah penghasilan. Gimana caranya? Jualan saudara, jualan. Karena saya juga seperti itu ya. Jadi apapun yang bisa kita jual halal ya, banyaklah sekarang produk-produk yang bisa sama supplier seperti itu. Saya dulu awalnya jualan ini saudara, kita sedikit ya. Oke, maaf, saya jualan ini dulu. Ini produk saya, ini saya kemas sendiri, saya bikin sendiri. Ini Sona Waterless ini pembersih dan pengkilap bodi dan mobil dan motor. Oke. Nah, ini yang ansur-ansur saya jual, dan alhamdulillah sekarang udah ada agennya 4 ya. 5 agen yang baru udah kita rekrut, agen di Sumbar, baru di Sumbar, ini belum kemana-mana. Nah, ini yang awalnya saya jual saudara. Jadi ketika kita udah surplus ya, nah inilah caranya saudara. Jadi saya tekankan kepada teman-teman,
Jadi cara yang untuk siapapun orang yang berhutang ya, siapapun yang keadaannya ya apapun hutangnya, caranya seperti itu. Karena ada teman-teman, mohon maaf, ketika kita sampaikan, oh seperti itu, kirain dipinjamin modal seperti itu ya. Jangan keliru saudara. Nah, saya luruskan dulu mindset yang teman-teman. Kalau seandainya kita punya hutang, kita yang berhutang, yang nyesain kita, seperti itu. Sangat bijaknya seperti itu. Nah, ada juga kalau seandainya emang pinjamilah saya uang gitu, modal untuk apa? Ini bukan perkara modal, bukan perkara ini apa namanya ya? Ini subjeknya, orangnya gitu. Kalau seandainya kita tidak mau merubah diri, sulit saudara. Ya, saya punya banyak teman yang sangat banyak yang punya hutang. Ya, kemarin juga saya pernah diskusi. Saya biasa kan Kamis malam ini biasanya di rumah saya kan ada diskusi seperti itu ya. Saya buka waktu diskusi, ada teman-teman yang ya nanya-nanya masalah usaha, masalah bisnis, masalah macam-macam ya, masalah utang juga. Kami diskusi ya. Biasanya saya Kamis malam setelah maghrib ini saya di rumah standby seperti itu ya. Kita diskusi, kita sharing-sharing bareng gitu. Nah, ketika kita kasih ada kemarin yang kita kasih oh kayak gitu caranya ya. Kalau saya toh caranya tahu, actionnya tahu ya, kalau nggak action nggak jadi seperti itu. Nah ini nih saudara, makanya posting saya sebelumnya, ketika kita punya mental berhutang itu susah ya. Apalagi saya muslim ya, kalau kita berhutang apalagi hutangnya riba, itu luar biasa sekali. Nah karena kita hidup mau hidup tenang saudara, bukan hidupnya untuk berhutang ya. Nah kalau seandainya kita belum bisa mengelola keuangan, ya belajar seperti itu. Bukan berarti kita minta pinjam uang, pinjam siapa-siapa untuk bayar hutang. Oke. Baik, demikian teman-teman semuanya. Saya doakan semoga bagi teman-teman yang dimudahkan rezekinya, dilapangkan, dilancarkan usahanya, dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.